Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi aujaba alaina bisyami Ramadan wa nahana 'an ittiba'i khutuwatis syayatin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Shaimin shaimat rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Bulan suci Ramadan merupakan momentum bulan untuk kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perbanyak berdoa dan meminta dengan kesungguhan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak waktu mustajabah di bulan suci Ramadan yang dipandang sebuah kesempatan terkabulnya doa. Di antaranya sebelum maghrib, ketika hendak berbuka puasa, demikian juga di waktu sahur menjelang fajar. Dan tentu saja keseluruhannya bulan suci Ramadan, baik siangnya, seluruh malamnya, sorenya, paginya, adalah waktu-waktu mustajabah untuk berdoa. Dalam sebuah riwayat hadis dikatakan, lis-shaimi 'inda iftarihi da'watun mustajabatu. Orang yang berpuasa memiliki doa yang mustajab, terutama ketika waktu berbuka. Dalam hadis yang lain dikatakan, salah satu la turaddu da'watuhum al-imamul 'adil was-shaimu hatta yuftira wa da'watul madlum. Terdapat 3 kaum yang doanya tidak akan ditolak. 1, imam yang adil. 2, orang yang puasa sampai dia berbuka. Dan yang ketiga, orang yang teraniaya. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa faedah berdoa? Paling tidak ada 4 faedah keutamaan berdoa. Yang pertama, doa merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang yang selalu berdoa, sesungguhnya dia adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan meyakini akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan berdoa dikabulkannya permintaan, bisa dalam bentuk penganugerahan berupa kebaikan ataupun ditolak bala bahaya dan keburukannya. Kemudian yang ketiga, dengan berdoa sama saja dengan menabung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila permintaannya belum dikabulkan semasa di dunia. Hal ini merupakan tabungan yang paling berguna serta paling baik kelak di akhirat. Yang keempat, dengan doa berarti memurnikan ketauhidan dan memutuskan segala bentuk ketergantungan kepada unsur kebendaan yang bersifat duniawi semata. Masyiral muslimin rahimakumullah. Apabila kita membaca sejarah para nabi, seperti Nabi Zakaria alaihissalam yang berkeinginan dikaruniai seorang anak, bertahun-tahun beliau berdoa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga akhirnya Nabi Zakaria dikabulkan doanya. Demikian juga Nabi Ayub alaihissalam dirundung penyakit sehingga tidak melupakan untuk melakukan doa. Demikian juga Nabi Musa alaihissalam pernah berdoa kepada Allah yang dinyatakan dalam surah Thaha ayat 25 sampai 27 yang terkenal doanya, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dari gambaran ini hendaknya kita bisa memetik iktibar untuk melakukan berdoa. Nabi saja berdoa, apalagi kita manusia biasa yang tidak berdaya ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu maka aku akan kabulkan segala permohonanmu. Dalam ayat tersebut Allah menegaskan berdoa kepadanya adalah sebuah ibadah. Inna du'a wal ibadah. Doa adalah ibadah. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, man la yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak meminta, tidak berdoa kepada Allah, maka Allah akan marah kepadanya.
Doa bukan sekedar ekspresi meminta dan memohon apa yang diinginkan seorang hamba, melainkan bentuk kehinaan dan kerendah dirian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian tidak ada sedikit pun rasa sombong seperti Qarun. Ia merasa harta kayanya adalah atas usaha dan kepandaiannya sendiri. Doa juga merupakan manifestasi dari ketergantungan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, tidak selamanya doa yang kita panjatkan dikabulkan sesuai permintaan. Rasulullah SAW bersabda, Nabi menjelaskan doa dikabulkan dalam 3 bentuk. Ima ayu ajilalahu da'watahu, boleh jadi diberikan apa yang kita minta. Wa ima ayu sarifanhu minas su'i mislaha, boleh jadi akan dihindarkan dari keburukan yang setara dengan kebaikan yang kita minta. Dan wa ima ayu dakhiraha lahu fil akhirah, boleh jadi doa itu nanti akan disimpan sebagai bekal pahala di akhirat. Masyarul muslimin rahimahullah, berdoa di bulan Ramadan ini meningkatkan kemungkinan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu marilah kita banyak berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima doa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga barokah manfaat. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf lahir batin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.